Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Permatasari dari kelas Manajemen F. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah manajemen dan perusahaan apa saja yang sudah menerapkannya. Sebelum saya menjelaskan sejarah manajemen dalam kehidupan perusahaan, kita perlu mengetahui pengertian dan sejarah manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir dan juga tembok raksasa di Cina. Sejarah manajemen terdiri dari beberapa tahap atau pendekatan, yaitu yang pertama adalah fase manajemen awal. Tahun 1776, saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations, yang dalam buku yang ia terbitkan mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan 1. Menghemat waktu, 2. Meningkatkan keterampilan para pekerja, 3. Menciptakan mesin, serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Fase yang kedua adalah manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah sendiri ada pada bagian pendekatan klasik manajemen. Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, ia menerapkan beragam kombinasi prosedur, teknik kerja, dan peralatan. Ia menetapkan orang yang tepat pada tiap-tiap pekerjaan dan membekalinya dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai, memerintahkan kepada pekerja untuk mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan, dan memotivasi para pekerja dengan upah harian yang jauh lebih tinggi. Sehingga Taylor berhasil mencapai peningkatan produktivitas secara konsisten pada kisaran 200% atau bahkan lebih. Fase yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Kajian-kajian Hawthorne membawa pengaruh dramatis pada pandangan manajemen terhadap peranan SDM di dalam organisasi dan melahirkan penekanan baru pada faktor perilaku manusia di dalam manajemen. Pendekatan perilaku sangat berperan besar dalam membentuk wajah manajemen organisasi masa kini. Yang keempat adalah pendekatan kuantitatif, yang berguna untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan secara langsung dalam proses manajemen, dengan melibatkan penggunaan statistika, model-model optimisi, model-model informasi, simulasi komputer, dan berbagai teknik kuantitatif lainnya di dalam aktivitas manajemen. Fase yang terakhir adalah pendekatan kontemporer, yang membahas mengenai sistem pendekatan yang dapat membantu kita memahami manajemen, karena para manajer harus memastikan bahwa semua unit yang saling terkait di dalam organisasi dapat bekerja sama dengan baik demi mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendekatan ini juga membantu para manajer memahami bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil di satu bidang organisasi akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Dan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan sejarah manajemen adalah perusahaan McDonald's, di mana perusahaan tersebut sudah menerapkan fase awal dari manajemen ini, yaitu pembagian kerja atau spesialisasi kerja yang terdiri dari store manager, first assistant manager, junior manager dan train manager, crew leader, crew, dan local store marketing, sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan keterampilan kerja pegawai. Selain menjual makanan fast food, McDonald's juga menyediakan banyak merchandise visual di seluruh toko dan bahkan di internet. Dengan menggunakan visual merchandise, McDonald's tidak hanya kelihatan menarik di mata pelanggan, tetapi juga menarik minat pelanggan. Strategi penetapan harga mereka juga disesuaikan untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Target pelanggan McDonald's adalah sebagian besar remaja muda yang ingin sadar merek dan menginginkan kenyamanan. Perusahaan McDonald's juga sudah menerapkan norma dan etika
dalam mengatur sesuatu sehingga memberikan rasa aman kepada para pekerjanya. Model pendekatan kuantitatif McDonald's memperlihatkan keterkaitan hubungan antara komponen dan aktivitas sistem informasi, di mana sistem ini memiliki kemampuan beradaptasi untuk memenuhi permintaan dari lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perkembangan dan perubahan cepat di dalam dunia teknologi menjadi suatu pemicu bagi perusahaan tersebut untuk terus melakukan pembaharuan dalam sistem informasi manajemen, sehingga tetap menjadi suatu strategi jitu dalam persaingan bisnis. Dapat saya jelaskan mengenai sejarah manajemen dan perusahaan apa saja yang sudah menerapkannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.